Alhamdulillah, insya Allah besok kita memasuki bulan Sya'ban. Tahun berapa? 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2020. Selisihnya berapa tahun? Kurang lebih 579 tahun. Alhamdulillah, semenjak kita memasuki bulan Rajab, kita selalu berdoa. Doanya seperti yang biasa, kita bermunajat kepada Allah supaya bulan Rajab dan bulan Syaban selalu diberi keberkahan, dan mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan. Perlu kita ketahui Bapak-bapak, bulan Syaban di dalamnya terdapat peristiwa bersejarah. Coba peristiwa apa kira-kira? Ada yang tahu atau masih ada yang ingat? Di bulan Syaban ada peristiwa bersejarah. Di antaranya peralihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram Ka'bah di Arab Saudi. Nah itulah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Dulu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa yang besar itu, yang bersejarah itu, pertama pengalihan arah kiblat. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila memasuki bulan Sya'ban, dianjurkan kita harus berdoa meminta umur panjang. Manusiawi ya, walaupun kita sudah pada tua tapi tetap pengen umur yang panjang, ya kan? Tapi ada syaratnya. Bagi orang Islam, minta umur panjang itu harus untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya supaya diberi umur panjang itu kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan berdoa untuk panjang umur. Mudah-mudahan ya kita diberi umur yang panjang, sehat, hidup berkah ya. Amin Allah ya rabbal alamin. Doanya sama seperti doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Nah sekarang insya Allah besok
kita menginjak bulan Sa'ban, mudah-mudahan Allah masih memberikan umur pada kita. Dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Doa panjang umur pun Rasulullah bersabda, kana idza rajaba qala Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa baligna Ramadan. Jika memasuki bulan Rajab, Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Saban, dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Begitu kita menginjak ke bulan Rajab, doa terus tiap hari. Sekarang Saban sama doanya itu juga. Tinggal satu bulan lagi kita menginjak dulu kepada bulan Sa'ban. Hadirin rahimakumullah. Bulan Sa'ban merupakan bulan amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan amalan bulan Sa'ban dikisahkan oleh cucu angkat Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Ada yang tahu? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Aku pernah melihat engkau puasa hampir 1 bulan di bulan Sa'ban. Jadi maksudnya Rasulullah itu di bulan Sa'ban hampir 1 bulan, tapi tidak 1 bulan ya. Soalnya kalau yang 1 bulan itu puasa Ramadan. Kalau bulan Rajab Rasulullah berpuasa tidak sampai 1 bulan pun, bahkan bulan Rajab lainnya tidak juga, tapi dia selalu puasa Senin Kamis. Nah, sedangkan di bulan Saban ini karena bulan Rasulullah, sedangkan Rajab bulan Allah, Saban bulan Rasulullah, kalau Ramadan bulan umatku. Maka Rasulullah di bulan Saban ini selalu berpuasa. Jawaban pertanyaan dari cucu angkatnya itu, Rasulullah menjawab, karena pada bulan Saban ini semua amalan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini kesempatan bagi kita kalau yang mau berpuasa besok, apalagi besok hari Kamis, yang sering puasa Senin Kamis, ini kesempatan. Insya Allah pahalanya jadi double kalau yang biasanya Senin Kamis. Terus besok kita niatkan puasa lagi dengan di bulan Sya'ban. Niatnya udah ba'da sholat Isya sampai mau imsak, itu masih bisa niat. Mudah-mudahan ya, yuk kita sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa seperti Rasulullah SAW. Kalau tidak kuat 28 hari misalnya, ya kita bisa Senin Kamis saja boleh, karena kita mungkin bekerja. Mau tiap hari boleh, tapi jangan sampai 1 bulan. Itu kalau di bulan Saban. Nah, Rasulullah itu sangat senang apabila amalan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita pun amalan-amalan kita pasti itu distorkan kepada Allah, diangkat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan berpuasa. Saking seringnya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, Siti Aisyah pun sampai, apakah Rasulullah itu puasa pada waktu itu atau enggak? Karena sering, hampir. Terus amalan apa lagi di samping berpuasa di bulan Saban ini? Yaitu membaca Al-Quran. Terus berzikir. Apalagi amal harta, sedekah atau infak. Dengan amalan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membaca, Allah akan balas pahala. Jika kita mentadaburi Al-Quran, isi kandungannya dan yang mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nanti kelak. Karena dengan Al-Quran yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Berzikir sudah jelas di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahu. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan mengingat Allah, setidaknya kita akan tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan, yang diperintahkan Allah kepada kita. Dengan selalu mengingat Allah pun
kita akan tahu hal-hal apa yang harus kita jauhi, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita kalau punya harta, kita bisa bersedekah. Manfaatkan di bulan Saban ini. Dari 30 malam di bulan Sa'ban, ada satu malam yang kekhususan, yaitu bulan ampunan, yaitu malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban insya Allah jatuh pada tanggal 8 Maret 2020, pas malam Kamis juga insya Allah. Silahkan bapak-bapak, terutama April, 8 April, mohon maaf, 8 April 2020, malam Kamis, malam nisfu Sa'ban. Ada apa di malam nisfu Sa'ban itu? Malam nisfu Sa'ban adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya yang selalu minta ampunan kepadanya. Maka apakah kita nanti minta ampunannya pada malam nisfu Sa'ban? Ya enggak. Kita harus setiap saat minta ampunan kepada Allah. Tapi nanti pas nisfu Sa'ban, karena pada malam itu Allah akan mengampuni bila mana kita meminta ampunan kepadanya. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, keutamaan nisfu Sa'ban ini diceritakan oleh Aisyah. Rasulullah dalam waktu melakukan sholat, dia sujudnya lama banget. Setelah usai sholat, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa sujudnya lama sekali?" Rasulullah bertanya balik, "Aisyah, apakah tahu? Apakah ini kan malam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertobat?" Silakan, ini kesempatan, karena kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan, kehilapan, selalu melakukan dosa-dosa, baik yang tidak disadari ataupun yang didasari. Dengan adanya bulan nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, marilah kita sama-sama nanti untuk selalu melaksanakan sholat, bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa umatnya, insya Allah kita akan bersih, kita akan bahagia, terlebih-lebih nanti di akhirat kita bisa selamat, dijauhkan dari siksa neraka.
tapi insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik dengan ucapan istighfar, astagfirullahaladzim, banyak ya bapak-bapaknya, la ilaha illa anta ini subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, boleh, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, boleh. Tapi ada rajanya istighfar. Ada yang tahu bapak-bapak? Rajanya istighfar itu dengan bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba bapak-bapak bareng sebentar. Allahumma anta rabbi, Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiruna dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita sekalian. Mungkin itulah tausiah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya sendiri maupun jamaah sekalian. Marilah pengajian ini ditutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.